Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat bakso. Hanya saja bakso yang akan saya buat ini menggunakan daging ayam yang tadinya sudah dibekukan ya kan. Kalau di forum-forum makanan kayak gitu, orang membuat bakso itu bagusnya menggunakan daging ayam yang segar, maksudnya yang baru dipotong, bukan yang sudah dimasukkan ke dalam freezer. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam freezer katanya menjadi, kalau bahasa saya bilangnya menjadi sepo kayak gitu ya, nggak enak. Tapi sekarang saya akan mencoba apa betul kalau daging ayam yang sudah dimasukkan ke dalam freezer itu dibuat bakso akan menjadi sepo, tidak enak. Mari kita ikuti videonya sama-sama. Tapi sebelum dimulai, bantu subscribe dulu nggih, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ngimpun OTW. Capcus, cus. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat bakso kali ini ada ayam. Ini ayamnya sebanyak 3,5 on, dan ini ayamnya sudah tidak ada tulang, tidak ada kulitnya juga, tidak ada lemaknya, betul-betul cuman daging. Berikutnya ada tepung sagu. Tepung sagunya saya menggunakan 85 graman. Jadi saya menghitungnya itu untuk 1 ons ayam saya menggunakan 25 gram tepung sagu seperti itu. Dan selanjutnya ada baking powder, nanti butuh setengah sendok teh. Berikutnya ada bawang putih 3 siung saja, bubuk merica, kemudian ada putih telur, dan yang terakhir saya membutuhkan es batu, tapi es batunya masih di kulkas. Yaudah, sekarang kita langsung OTW ewes-ewes ya. Ini daging ayamnya akan saya potong kecil-kecil biar nanti pas dihancurkan menggunakan blender tidak repot ya. Tidak terlalu bekerja keras blendernya. Sekarang dagingnya akan saya masukkan ke dalam blender. Masukkan juga bawang putih, kemudian merica bubuk, baking soda sebanyak setengah sendok teh dimasukkan ya. Berikutnya es batu juga saya masukkan. Untuk es batunya bagusnya menggunakan 30% dari banyaknya daging ya, dihitungnya dari banyaknya daging. Misalnya dagingnya menggunakan 1 kilo, maka esnya menggunakan 3 ons, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini langsung akan saya blender. Sekarang saya masukkan putih telurnya. Tepung sagunya juga saya masukkan ya. Ini tepung sagu, bukan tepung tapioka. Tapi kalau nggak ada ya udah gunakan tepung tapioka aja, nggak masalah. Ini digiling lagi. Sebenarnya yang bagian tengah ini udah lembut. Sebentar saya tunjukkan. Tuh, udah lembut sebenarnya. Hanya saja yang nempel-nempel di gelasnya ini belum lembut karena ya belum muter ya, belum kegiling. Ini akan saya haluskan dan betul-betul saya harapkan ini setelah ini halus semuanya. Kita lihat lagi, udah lembut atau belum? Ini hasilnya seperti ini. Ini udah lembut kayaknya ya. Sekarang akan saya proses berikutnya. Dan sekarang saya akan membuat baksonya. Ini saya sudah memasak air ya, dan di dalam air ini ada tulang-tulang ayamnya. Jadi nanti ini dijadikan kaldunya sekalian. Ini kalau nggak cantik hasil baksonya, nggak bulat-bulat kayak gitu, mohon dimaklumi. Namanya ini bukan orang jualan bakso ya. Ini saya belajar bunderi bakso kayak gini ya sejak di Batam saja. Kalau di kampung dulu mana ada orang bikin bakso. Ini kalau menggunakan daging sapi mungkin hasilnya akan lebih bagus ya, warnanya lebih cantik. Kalau daging ayam kan warnanya agak pucat-pucat putih kayak gitu. Nggak apa-apa, gini aja udah sangat oke.
Dan ini akan saya biarkan seperti ini terus, dimasak dengan api lilin ya. Setengah jam lagi baru akan saya angkat, jadi matangnya betul-betul sampai dalam. Bapak Ibu, ini baksonya udah jadi. Sekarang terserah mau dimasak apa ya. Saya akan ngambil sedikit. Sekarang kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini saya buka pakai pisau dulu bentar. Ini masih panas. Tuh, dalamnya seperti itu. Cantik ya, nggak kalah dengan yang dijual di pasar-pasar, di toko-toko kayak gitu, apalagi di warung bakso. Ini nggak ada kalahnya. Cantik, berongga-rongga dalamnya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau dicoba. Sekarang saya akan memasak bakso ini menjadi makan malam saya. Dan untuk memasak baksonya kali ini, saya sudah menyediakan merica hitam sekitar setengah sendok teh, kemudian ada kecap manis, setengah butir bawang bombay, 3 siung bawang putih, ini ada saus tomat, berikutnya ada saus sambalnya tinggal sedikit banget, paling dapatnya ini setengah sendok teh atau 1 sendok teh, sedikit banget ini sisanya. Dan ini baksonya. Dah, ini saja yang akan saya olah untuk hari ini. Kalau Bapak Ibu mau mengolah baksonya menjadi seperti apa, terserah ya. Ini yang praktis ya, masak begini ini. Ini mericanya saya ulek langsung aja. Ini saya yang menggunakan merica hitam, tidak menggunakan merica putih. Berikutnya bawang bombaynya akan langsung saya cacah aja ini. Bawang putih juga sama. Kalau masak bakso seperti ini tuh bisa untuk ekspres ya, cepet banget. Baksonya saya belah-belah, terserah mau dibelah menjadi berapa. Dah, sekarang kita langsung menuju ke kompor lagi. Ini bawang bombay dan bawang putihnya langsung saya masukkan bareng. Ini masaknya yang penting cepat matang. Bakso langsung saya masukkan saja biar cepat. Saus tomat saya masukkan. Ini ilmunya, ilmu kira-kira ya. Ini berhubung saus sambalnya udah habis, langsung saya campur dengan air saja. Tambahkan kecap manis. Tambahkan sedikit garam. Kalau mau menggunakan saus tiram, silahkan masukkan saus tiram juga. Lada hitamnya saya masukkan ya, ini ya. Ini dimasak terus hingga baksonya berwarna agak gelap-gelap seperti itu. Ini warnanya sudah berubah ya. Cantik sausnya, warnanya jadinya. Untuk masakan kali ini saya tidak menambahkan penyedap karena saus-sausan yang saya gunakan udah banyak dan saya yakin di sausnya itu pasti ada penyedapnya. Dan baksonya juga sudah gurih banget, jadi nggak perlu saya tambah dengan penyedap lagi ya. Dah, ini airnya sudah mengering, langsung saya matikan. Selesai. Dan untuk sentuhan akhir saya akan menambahkan bawang goreng di sini. Jadi kelihatan cantik banget ya. Nih hasilnya begini. Bapak Ibu, inilah bakso ayam versi santo sapi setelah dimasak saus dan lada hitam. Hasilnya seperti ini. Silahkan dicoba di rumah nggih, siapa tahu ada yang suka dengan gaya saya memasak bakso ini. Selamat mencoba. Sekarang saatnya makan. Kalau tadi masaknya itu jam setengah 6 kurang sedikit, sekarang sudah jam 7 kurang seperempat.
baru mau makan tuh, selain membuat bakso yang dimasak dengan saus dan lada hitam, saya juga memasak ini nih, bakso dimasak capcay. Semuanya berbahan bakso hari ini. Pesta bakso Santo Sapi, Bu. Dan icip aja dulu lah ya. Ini nggak usah pakai nasi dulu makanya. Nih, nasinya katut. Nih bakso yang saus lada hitamnya. Kalau untuk sausnya, wangi dari lada hitamnya tuh sangat membantu mengangkat cita rasanya ya. Kalau untuk rasa sausnya standar lah, kayak saus kecap, saus sapi, saus tomat standar. Tapi yang membuat enak itu karena lada hitamnya, seger jadinya. Dan untuk tekstur baksonya tuh betul-betul kayak bakso-bakso yang dijual di mall-mall itu, rasanya kregut-kregut seperti itu. Kregut-kregut itu bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Jadi dimakan itu tidak hanya enak, tapi ada rasa tekstur ya kregut-kregutnya kayak gitu, kayak makan jamur seperti itu ya. Oh, enak banget. Dan ini yang dimasak capcay. Kalau yang dimasak capcay, baksonya jadi lebih lembut, agak jadi beda kepribadian. Padahal masaknya sama aja, dari bakso yang sama maksudnya. Ngicipi dimakan dengan nasi enak enggak? Ternyata endol tak endol-kendol. Jadi menurut saya sekarang sudah tidak perlu dipermasalahkan apakah baksonya itu dibuat dari daging segar ataupun dari daging yang sudah dibekukan. Ternyata daging yang sudah dibekukan pun rasanya tetap enak kok. Tetap endol, nggak ada masalah deh, karena sudah ada solusinya menggunakan telur, baking soda, dan wajib menggunakan tepung sagu. Dah, itu rahasianya. Ini pun Bapak Ibu, saya mau melanjutkan makannya. Terima kasih sudah mengikuti video Santo Sapi dari awal tadi hingga sekarang. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu semuanya, nggih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Bye.